Alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan, diperkenankan Allah. Doa ibu untuk siapa? Suami. Ya Allah, selamatkan suamiku dari pelakor. Doa bapak untuk istri. Ya Allah, sehatkanlah istriku supaya dia sabar menghadapi aku yang macam Fir'aun ini, ya Allah. Betul, Bu? Betul terus ibu-ibu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kami tidak tamat Mesir, Ustaz. Kami orang Kuansing, Ustaz. Kami orang Taluk, Ustaz. Kami tak pandai bahasa Arab. Doa tu yang bahasa Arab cuma ompek. Satu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua, bismillahirrahmanirrahim. Tiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Empat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa? Cuma sampai yang bahasa Arab. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya ya bahasa awak. Cemana Pak Ustaz? Ya terserah. Ya Allah, ini ada tanah yang ingin dijual, panjangnya 25 meter kali 30, pohon sawit isi 300 batang, harga masih nego. Saya Pak Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia ini kurang gosok Pak Ustaz. Masuk gak Pak bahasa kampung? Saya bukan orang kampung Pak Ustaz, saya orang Jawa. Ya bahasa Jawa. Ya Allah, iki wis perang-perang dino pocone orang teko wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Ampun ndak orang Jawa dah Pak Ustaz, ampun orang Minang. Ya bahasa awak. Iko banyak bananan kan dipilihkan anak pertama alul balaki, anak kedua alum babini, anak ketiga suaminya hilang pulau dilarikan orang. Cuma kalau doanya di masjid yang kuat-kuat. Kalau doa di masjid itu ya kita aja. Yang pula kuat-kuat di masjid. Ya Allah, aku jatuh cinta kepadanya. Kata kawan sebelah, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam ditambat di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan siang. Memang belum, masih pagi lagi. Memang cantik kain katun, sudah digunting lalu dijahit. Saya ini tak lagi berpantun, udah dihabiskan Bang Abdul Wahid. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuhan pergi memancing ikan hidup, memang makbul doa orang Kuansing. Hari tak panas nampak redup. Ini berkat doa Bapak Ibu semua bisa kita duduk, karena kalau diharapkan tenda tak cukup nampaknya. Ibu-ibu yang di depan kalau boleh duduk, tak apa-apa duduk sini, duduk. Nah, duduk. Apa guna karpet merah nih kalau tak dijemput duduk? Nah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad. Duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Duduk mak. Duduk pak. Duduk. Tadi saya tengok berdiri di samping, sementara di muka kosong. Daripada berkelahi balik maulid, elok lawak sama-sama duduk kan? Duduk kak. Duduk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Duduk. Udah. Ini tidak bisa dikawal dengan Satpol PP. 3 orang lah mengawal. Dicampakkan jamaah nih ke sungai Kuantan. Ini yang di hadapan saya ini bukan penjahat. Ini orang baik-baik. Bukan orang unjuk rasa mau mengambil kelapa sawit. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah orang Kuansing menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik pasang kameranya, habis itu kalian duduk ke samping. Pasangkan aja kamera itu, habis duduk. Kalau perlu tiang ini cabutkan. Mudah-mudahan semua yang datang ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang datang ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang ini pulang dari pengajian ini diampunkan dosa-dosanya. Yang ada dililit utang dilepaskan utang piutangnya. Makin kuat amin. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh-jodoh. Makin kuat. Ku tengok yang bilang amin nih udah beranak 3. 5 pun ada. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan pesan maulid ada 5. Berapa? 5. Bisa diingat? Gimana pula bisa belum ku sampaikan? Yang pertama, bahwa kita tidak diterima kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak membantu fakir miskin, menyumbang beras, membangun asrama gratis, membangun rumah sakit. Orangnya dermawan, tidak pakai narkoba, tidak jahat. Tapi kalau tidak percaya kepada Nabi Muhammad, apakah dia diterima? Makanya sepasang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang Umar bin Khattab membawa Taurat, lembaran Taurat. Ini tisu bukan Taurat. Datang Nabi Muhammad manggil, sini Umar, apa yang kau bawa? Taurat. Dikoyak Nabi, disobek Nabi. Laukana Musa hayyan, kalau Nabi Musa hidup sekarang, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia akan ikut aku. Nabi Musa pun ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sampaikan ini ke anak-anak kita supaya sampai mati orang Kuansing matinya dalam keadaan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jangankan Nabi Muhammad yang datang, Ustadz Somad yang datang beginilah meriahnya. Semua datang, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Lembaga Adat Melayu, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepalo, tak berkepalo, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh semen, tokoh bosi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ikut dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mohon maaf Datuk Lembaga Adat, saya mau koreksi sedikit. Susah mengundang Ustadz Somad ke Kuansing ini. Betul? Betul pula katanya. Pergi menjahit di hari Jumat. Di mana ada Abdul Wahid, di situ ada Abdul Somad. Itu Bang Abdul Wahid itu bestie saya itu. Ingat Abdul Somad, ingat? Udah selesai. Bersahabat kami sudah lama. Mudah-mudahan berkawan di dunia, berkawan sampai ke surga. Tengoklah bersihnya hati orang Kuansing. Padahal yang ku bilang masuk surga cuman kami berdua. Tapi yang lain mengatakan amin. Kenapa dia mengatakan amin? Karena begitu dia mendoakan saudaranya, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan untuk saudaramu. Walaupun saya berdua dengan Bang Abdul Wahid, tapi orang Kuansing semuanya masuk ke dalam surga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bapak punya duit, amin. Waktu mau mengambil duit ke ATM, maka perlu PIN. Masuk surga itu apa PIN-nya? PIN-nya la ilaha illallah Muhammadur. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Jangan lagi menyembah tuyul. Jangan lagi menyembah pokok kayu. Jangan lagi menyembah batu. Jangan menyembah lembu. Jangan menyembah hantu. Ada orang Kuansing menyembah pokok kayu. Ada orang Kuansing menyembah sungai. Ada orang Kuansing menyembah setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup saya? Dia maha mengatur. Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun. Apa milik dia? Lahu ma fis samawati. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahukah dia apa yang ada dalam kepala saya, dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Seluas apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Susahkah bagi Allah mengasih makan cacing dalam tanah, mengasih makan ulat dalam lubang kayu? Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul. Ayat apa yang saya baca tadi?
Kalau ada hantu setan, bacakan ayat kursi. Kalau ada kawan kita macam setan, pukulkan kursi. Setuju? Apa pula setuju? Jamaah ini main setuju-setuju aja. Maka yang pertama dari 5 yang mau saya sampaikan, yang pertama adalah perbaiki apa pula tauhid. Tauhid awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sumbing tauhid kita. Tauhid ini sepasang, Allah, Muhammad, tak boleh satu tinggal. Maka syarat diakui sebagai muslim mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Yahudi tidak diterima? Karena Yahudi tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Yahudi mau nabinya orang Yahudi. Orang Kuansing ada yang mensyaratkan nabinya mesti orang Kuansing. Ini orang Arab atau orang Kuansing? Nabi Muhammad itu Arab. Ustaz Somad katanya ada keturunan Arab. Ada Arab maklum, Arab cemas. Kita tak menengok dia Arab atau Kuansing. Kita tak menengok dia Quraisy atau Riau. Karena dia utusan Allah, maka kita terima. Dan sebelum akad nikah calon menantu diminta bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bapak-bapak badan tegap, berotot, gagah perkasa, kumis melintang, menangis menghadap Ustaz Somad. Bapak kenapa menangis? Anak saya di kamar Pak Ustaz. Kenapa di kamar? Malu keluar kamar. Dokter, kenapa dia malu? Baru nikah sehari suami lari tak pulang-pulang. Kenapa tak pulang? Rupanya waktu pas malam tuh ketahuan belum bersunat. True story, kisah nyata. Tempatnya tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Maka jaga anak-anak kita. Bapak sanggup jaga anak-anak? Dari bunyinya tak sanggup. Ibu sanggup? Siapapun yang datang ke rumah mau meminang anak gadis, supaya yang saya cakapkan tadi jangan terulang, mesti diperiksa. Siap? Oh, siap orang ini meriksa. Ikulah jamaah, kau siap-siap aja pula. Kuantan Singingi dikenal dengan masyarakat yang muslim religius. Betul? Kalau sudah ditanya dari mana datang? Dari Kuansing. Pasti orang muslim. Betul? Tapi orang Kuansing tidak memusuhi orang yang tidak Islam. Ada berita orang Kuansing membunuh orang tak Islam. Kalau orang tak Islam tak boleh lewat di Kuansing, sebelum ada jembatan Pangkalan Kerinci, sebelum orang lewat lintas barat, semua mobil yang lewat dari Pekanbaru ke Air Molek, lewatnya lewat mana? Lewat Kuansing. Pernah orang Kuansing memeriksa semua mobil yang tak Islam, turun, kami sunat. Kita tidak urus agama orang. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kita sedang menasehati anak-anak kita, jangan sampai kebobolan. Karena akidah sekarang luar biasa. Pendangkalan melalui sinetron, melalui TV, melalui internet, Facebook, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Anak-anak waktu lahir dulu bapak mengazankan. Ingat waktu bapak mengazankan, apa yang bapak bisikkan ke telinga anak bapak? Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ada orang Kuansing membisikkan ke telinga anaknya, bapaklah tanamkan sawit 3 hektar. Tidak ada. Sawit nomor 16 yang pertama adalah tauhid. Karena kalau kita mati yang dibawa adalah kalau kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Di rumah ibu menanamkan pendidikan tauhid, di rumah bapak menanamkan pendidikan tauhid, tapi tak cukup hanya di rumah, di SD dan SMP tanggung jawab Pak Mukhlisin. Kan Bupati Kuansing kan? Hah? Setuju atau tak setuju? Oh, setuju nih Pak Mukhlisin. Pak Suhardiman dan Pak Mukhlisin bertanggung jawab di akhirat pendidikan anak SD, SMP Kuansing. Kalau sampai anak-anak Kuansing tak bertauhid, mereka duluan masuk neraka. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang amanah. Karena bupati hanya sampai SMP saja. Adapun yang SMA itu urusan Bang Abdul Wahid. Karena bupati hanya ngurus sampai SMP. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji honorer. Digaji 3 bulan sekali 300.000, itu pun disunat masal. Maka kalau mereka ini jadi bupati, mereka mesti mengangkat Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Gaji pakai APBD. SMA tak cukup guru agama, pondok-pondok pesantren. Bapak Abdul Wahid yang SMA pakai tanda tangan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Betul. Kekuasaan tidak lama, 5 tahun, 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang kekal abadi adalah anak-anak Kuansing yang bertauhid, yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang sampai hari kiamat jadi amal jariah mengalir insyaallah. Amin ya rabbal. Memangnya kalau Pak Suhardiman, Pak Mukhlisin jadi bupati, saya diangkat jadi kepala dinas? Tidak, kata mereka, Pak. Memangnya kalau Pak Abdul Wahid, Pak SF Arianto jadi gubernur, saya dapat proyek pengaspalan jalan? Tidak, kata mereka. Lalu apa untungnya saya menyebut-nyebut orang ini? Supaya kalau dia berkuasa, dipakainya kekuasaan menolong guru agama, guru mengaji, guru madrasah, guru surau, mengalir pahalanya ke saya. Setuju apa tak setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas, saya tidak orang politik, saya tidak mau jabatan. Jangankan kepala dinas, wakil presiden aja saya tak mau. Apalah arti jabatan itu? Kalau mau, kami berdua bisa sama Pak Abdul Wahid, Abdul Somad, Abdul Wahid. Terus apa waktu kampanye? Pilihlah Dul. Ustadz Somad biarlah berdakwah ke Talang Mama, ke Talang Perigi, ke Talang Jerinjing, ke Bagan Benio, ke dalam hutan, naik sampan, sekali-sekali naik private jet. Pak Abdul Wahid, silakan ke kantor gubernur, perjuangkan APBD Riau, pergi ke Jakarta, ambil minyak Riau, ambil kelapa sawit Riau, gajikan guru-guru agama, guru-guru surau, guru madrasah. Tapi kan banyak calon-calon. Kenapa Ustadz dengan Abdul Wahid? Karena kami bestie.
Tak bapak tengok kami naik motor berdua tadi. Jadi kalau udah berdua itu kan mudah membisikkannya. Yang saya khawatirkan tadi di jalan tuh, takut saya jatuh. Pas sampai di sini beliau berbisik juga, kata beliau, yang saya takutkan Pak Ustadz kalau kita jatuh tadi. Sakitnya tak seberapa, viralnya ini. Rupanya perasaan kami sama. Sama-sama takut jatuh. Patutlah selama jalan tuh gigi tak berubah-ubah. Kalau saya dua yang saya khawatirkan. Satu takut jatuh, dua takut mesin mati. Kalau sampai mesin mati mengengkol-engkol, keluar komen, memang tak diridhoi Tuhan. Alhamdulillah berkat doa orang Kuansing sampai kami selamat ke tujuan. Alhamdulillah. Nanti kita coba lagi Pak Wahid ya. Sudah yang keberapa? Keempat tadi ya? Baru satu. Astagfirullahaladzim. Yang kedua adalah setelah tauhidnya mantap, yang kedua adalah ibadah. Saya orangnya tak suka mengetes-ngetes, mempermalukan jamaah. Siapa yang tidak sholat subuh tadi? Siapa yang tadi tidak ke masjid? Itu namanya mempermalukan orang. Kita tak perlu gitu. Dari tatapan mukanya kita kan tahu memang tak pernah ke masjid. Iya kan? Iya pula kata ibu. Ngapainlah kita permalukan? Siapa di antara ibu yang suaminya nggak sembahyang? Tak usah. Itu kalau laki tak sembahyang, itu dari ketawa istrinya ketahuan itu. Ini dari ketawanya yang lepas ini lakinya sembahyang semua. Kalau laki tak sembahyang tuh ketawanya pendek aja. Pak Ustadz, kusangko dulu kalau aku nikah sama ini aku sonang Pak Ustadz, bahagia, sawitnya luas, motornya hebat, rumahnya besar. Ternyata aku tak bahagia Pak Ustadz. Kenapa Bu? Rasa tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan laki ibu yang belum sembahyang segera sembahyang. Banyak juga yang belum sembahyang. Jangan balik dari sini nanti ibu langsung memanggil laki. Setan, sini. Jangan nanti ibu balik dari sini langsung manggil suami. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan begitu caranya guys. Ibu cukup dengan nyanyi. Jangan marah-marah. Ibu jangan marah-marah. Nanti ibu cepat mati. Ibu cukup besok pagi sambil nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna? Kok menyindir aku ya? Aku tak ada menyindir bang. Ini lagu dari Ustadz Somad. Kenapa sesuai dengan aku? Memang orang kalau sakit memang sensitif bang. Kalau abang mati aku berlaki lagi. Apa maksud kau? Makanya bang, aku tidak ingin cuman bersamamu di surga. Aku tidak cuman mau bersamamu di dunia, tapi sampai ke surga bersama abang nanti di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal. Ibu mau ke surga sama bapak? Bapak mau? Lain bunyinya. Memang laki-laki malu bu. Cuman 10% laki-laki yang menyatakan cintanya pada ibu. Yang mengatakan I love you itu cuman 10%. Saya yakin suami ibu pasti yang 90 kan. Begitu juga dengan mereka. Mereka ini tidak mengungkapkannya dengan ibu, diungkapkannya dengan yang lain. Oh tidak Pak Ustadz, ini baik-baik semua. Mudah-mudahan lakinya sembahyang, bininya sembahyang, anaknya anak yang apa pula somat, soleh. Tengok anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak solehah, anak soleh. Masya Allah. Coba kalau bini genderuwo,
laki hantu, anak tuyul. Maka kalau sudah bertauhid, maka jaga ibadah yang utama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab, yang pertama dihitung, yang pertama dikira di akhirat adalah sholat. Jangan terima menantu yang tak sembahyang. Fit and proper test pertama adalah sholat. Sholat tidak diterima kalau fatihahnya tak betul. Kabupaten Kuantan Singingi dapat penghargaan dari Menteri Agama paling sukses pengentasan buta huruf Al-Quran. Pernah dengar berita itu? Sekarang masih. Anak SD tidak diterima di SMP kalau tidak punya ijazah bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan ini tetap dilaksanakan sampai hari kiamat, insya Allah. Saya ngetes anak-anak yang masuk ke pesantren Ma'had Az-Zahra, tempat Ustadz Somad. Kirimkan video ngajinya. Saya dengar video ngajinya. Tak lulus, tak lulus, tak lulus, tak lulus. Auju, tak lulus. Ijazah, tak lulus. Kok bisa anak-anak ini tak pandai mengaji? Ustadz dulu ngaji sama siapa? Saya ngaji dengan emak saya. Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U. Berarti yang bisa ngijo udah tua. Anak-anak ini sekarang mana tahu alif di atas A? Tanyalah anak, tahu alif di atas A? Enggak tahu, sebab anak kini A, bataba, sasasa, basaba. Awak dulu mengaji baca Quran jam 6 sore ke surau, bawa obor, pakai minyak lampu, PLN belum masuk, mengaji lampu teplok, balik mengaji kaji ndak dapet, bulu hidung hitam. Betul? Sama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekarang jam 6 sore. Anak zaman dulu jam 6 sore di luar rumah. Datang emak membawa rotan, bawa kayu, balik mandi. Anak sekarang tidak di luar rumah, di dalam rumah main game online, menembak musuh tak mati-mati. Anak dulu badannya sehat, mandi ke sungai, mengambil mangga, mengambil rambutan. Emang apa masalahnya? Rambutan orang. Mengejar layang-layang, masih pakai kain sarung, berdarah. Judul lagunya, luka lama, berdarah lagi. Belum sehat, sunat, ngejar layang-layang. Anak sekarang badannya tidak sehat, tidak mandi sungai, tidak main petak umpat, tidak main patok lele, tidak mengambil mangga, hanya di rumah main game online. Ayahnya judi online, emaknya TikTok. Emak-emak sekarang isinya dua, ulat pinang sama ulat sagu. Kecuali di Kuansing, ini baik-baik semua, baik-baik. Ini tak ada ulat pinang, tak ada. Ulat pinang sama ulat sagu udah dimasak pakai bakwan semua. Maka yang kedua dijaga adalah ibadah. Bapak Suhardiman dan Bapak Mukhlisin, kalian jadi bupati Kuansing. Ketika kalian punya jabatan, semua PNS, ASN, pegawai, sholat zuhur, sholat asar di masjid kantor. Bisa apa tak bisa? Pakai tanda tangan kekuasaan. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, semua polisi-polisi sholat. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bapak Dandim dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas keluarkan aturan, semua TNI Polri sholat. Bisa apa tak bisa? Kenapa masjid surau kosong?
Karena diangkat satu petugas muazin yang tak dihormati dan tak dimuliakan. Dia membersihkan WC, dia juga yang azan. Hayya 'alas shalah. Nyonan azan, awak nan comeh. Coba kalau yang azan itu kepala dinas. Kepala dinas itu disuruh di azan. Hayya 'alas shalah. Pontang panting pegawai itu datang sholat. Karena pegawai menengok pimpinannya. Betul? Coba kalau bupati itu yang sholat. Bupati itu yang di sop pertama. Pandang ke belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Kenapa kalian tak sholat? Yang tak sholat berjamaah non-job. Bisa apa tak bisa? Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Kenapa Ustadz ceramahnya berapi-api di Kuansing ini? Karena yang mendengar ceramah saya ini orang-orang yang aktif. Polisi aktif, tentara aktif, calon gubernur, calon bupati. Itu maka saya semangat. Coba kalau yang saya tempat ceramah orang-orang yang udah pensiun semua. Untuk apa berapi-api? Paling saya ceramah, marilah kita ingat mati. Apa gunanya ceramah mubazir? Ceramah berapi-api. Ketika kita jadi bupati, jadi gubernur, bawa kepala dinas untuk sholat berjamaah, mereka tak ada jabatan lagi. Jangan nanti sesudah pensiun barulah semangat, barulah pengajian, barulah ke masjid, barulah jumpai Ustaz Somad. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih bupati? Enggak Pak Ustaz. Mati aja lah Pak. Kita doakan bupati-bupati yang takut kepada Allah. Bapak Abdul Wahid tamat pesantren. Pesantrennya Canduang. Tahu Canduang? Inyak Canduang Bukit Tinggi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang mendirikan Perti. Habis itu dia alumni UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Pendidikannya agama. Maka bawa Riau ini kepada agama Allah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Nah, bagi yang punya usaha sablon baju kaos boleh dimulai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan. Begitu kalau fotografernya dari Kuansing. Jadi dia moto kita tuh pas pose kita bagus. Bukan macam di tempat lain, ditunggunya kapan kita berteriak. Pas kita berteriak, udah baru. Bapak kameramen, bapak tukang foto, adik-adik yang sedang shoot sekarang, tolong kalian kalau ngambil gambar tuh matanya ganti-ganti. Karena kalau gini terus nanti sampai tua begini terus. Betul Bu? Betul kata. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Tidak ada artinya orang bersyahadat, sholat, tapi kalau tidak tengok tadi Datuk Lembaga Adat. Di mana Datuk Lembaga Adat togak tadi? Samping. Di mana ketua panitia tadi togak? Samping. Kenapa mereka tak tegak di depan saya? Mereka menghormati. Bukan menghormati saya, menghormati Pak Tentara. Mereka tidak mau membelakangi. Oh kalau gitu Pak Wahid tak hormat lah. Dia berdiri tadi di sini. Coba ulangi rekaman video tadi. Pak Wahid tadi kan mau berjalan ke sana kan? Lalu saya misal Pak Wahid saya panggil. Besti saya bilang. Tolong nanti jangan direkam videonya, dipoto lalu keluar caption Abdul Wahid tidak hormat pada Abdul Somad. Karena dia membelakangi. Ya membelakangi lah, dia kan bonceng. Takkan pula saya di pangkunya di muka. Ini fitnah-fitnah nih. Ini mesti saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita, guys.
Paham? Maka yang ketiga yang penting adalah tadi tidak ada satupun orang Kwansing yang mau di depan ini. Kosong, kanan kosong, kiri kosong, tengah kosong. Saya berpikir, untuk apa karpet ini dibuat? Untuk apalah karpet ini dibuat? Ini bukan duit bupati, ini duit rakyat ini. Maka mesti tapi jangan dibawa balik. Kan aku bilang duit rakyat habis nanti nih. Maka kita duduk bersama. Kenapa jamaah mesti jauh? Betul. Saya kalau jamaah itu jauh, payah saya ceramah. Jamaah. Tapi kalau dekat begini, hubungan hati kita dekat. Maka insya Allah, mudah-mudahan beginilah dekatnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlakul karimah. Nabi itu jangankan ke orang, ke istri pun dia berakhlak. Tak pernah Nabi memanggil istrinya, ya Aisyah. Tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humaira. Humaira artinya, wahai engkau yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merah. Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humaira? Apa pula salahnya? Balik dari sini, ya Humaira. Tapi dia tak putih Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Idkhalus surur, menyenangkan hati istri. Panggil dia, ya Humaira. Allah abang, kata dia. Bapak jangan terlalu jujur. Ini balik ke rumah, ya Hajar Aswad. Sakitlah hati dia. Ibu cantik bukan karena bedak Kelly 2 inci. Ibu putih bukan karena minum jus bengkoang 3 drum. Ibu akhlakul karimah. Bini pakai parfum, baju bagus, pakai lipstik di depan suami orang atau depan laki sendiri? Tapi kenapa kenyataannya sekarang kalau di depan suami orang macam bidadari turun dari surga, tapi kalau di depan suami sendiri pakai daster lubangnya 13. Kok ditanya kenapa kau pakai itu? Dingin bang, AC-nya keliling. Disangka orang suaminya tak pernah ngasih belanja. Berakhlakul karimah. Bapak-bapak kalau sama kawan mancing, lembutnya mancing berjam-jam. Tapi kalau menunggu bini sebentar beli kangkung ke pasar, mana akhlakul karimah? Minum kopi duduk sama kawan, tumpah kopi, tenang bro, kita pesan satu lagi kopi. Tapi kalau bininya menumpahkan jus, mana matuang? Betul bu? Nampaknya ungkapan kekesalan yang lama terpendam. Padahal ketika kau sakit, ketika kau stroke, ketika kau pensiun, ketika kau terbaring di ruang ICU, apakah kawanmu yang datang menyuapkan bubur ayam? Mereka lah yang datang menyuapkan. Sabar ya bang, sabar bang. Insya Allah sebelum hari Jumat selesai nih bang. Coba kalau kau baik, coba kalau kau berakhlak, coba kalau kau kasih dia belanja, coba kalau kau muliakan dia, coba kalau kau beri dia surprise saat kau sakit. Dialah yang membisikkan ke telingamu, la ilaha. Tapi karena kau kasar, KDRT, bakhil, pelit, sombong, angkuh, saat kau sakit di ruang ICU, anak tak ada, dokter tak ada, apa kata dia? Hari pembalasan. Langsung dia bisik, mana surat tanah? Betul bu? Hari ini kau gagah dengan seragammu, hari ini kau hebat dengan pistolmu, hari ini kau bangga dengan sawitmu. Tapi ingat, bunga yang mekar ada kuncupnya, matahari yang panas ada redupnya, hari yang siang ada petangnya, daun yang muda ada kuningnya. Tak selamanya kau hebat pak, sampai masanya
Mereka yang akan mendorongkan kursi rodamu. Mereka yang akan memakaikan pampers. Betul, Bu? Siap Ibu menjaga mereka? Betapa setianya mereka. Ini bukan istri, ini bukan istri, ini adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti Bapak pulang ke rumah, Bapak katakan kepada mereka, oh my angel, kaulah malaikatku, kaulah penyelamatku, kaulah bidadari surgaku. Insya Allah lubang hidung mereka mengembang sebesar terowongan Mina. Mudah-mudahan semua keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapaknya bidadara surga, ibu-ibunya bidadari surga, anak-anaknya penghuni surga semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Ibadah nomor 2, akidah nomor 1, akhlakul karimah nomor 3. Dulu kita kalau lewat di depan orang tua, amin, 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 karena kebetulan nama mertuanya Abdul Hamid. Datang tamu satu lagi, Wahid, 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 karena nama mertuanya Abdul Wahid. Amin, amin maksudnya sopan, santun, budi bahasa. Tengoklah ibu-ibu membawa anak-anak. Kenapa anak-anak dibawa pengajian? Supaya terekam di kepala anaknya. Aku dulu waktu kecil dibawa emak ke lapangan apa ini? Limuno. Lapangan sepak bola ini. Saya tahu ada tiang gawangnya kok. Inilah pengajian yang terlengkap semua. Gawang kanan ada, gawang kiri ada. Kalau terjadi kecelakaan, ambulan sudah siap. Tengok tuh ambulan, pintunya terbuka. Itulah mobil yang disediakan Pemda, mobil gratis. Ibu kalau mau naik mobil gratis, siap sudah. Syaratnya 2, sakit, mati. Siap? Siap semua jamaah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah mi'ah lil badri ya Allah. Yang keempat adalah silatu. Akidah sudah kuat, ibadah sudah mantap, akhlaknya sudah baik, barulah kita bisa bersilatu. Maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, itu sampulnya saja, casingnya saja, isinya adalah silatu. Ini kalau tak ada acara maulid ini, mana mungkin kita jumpa? Kita selalu jumpa Pak Ustadz di mana? Di YouTube. Betul. Saya mohon maaf kepada ibu bapak semua. Kenapa Pak Ustadz? Ustadz Somad nilai yang udah menghabiskan paket kami 2 giga. Betul. Betul semua kata orang. Semua paket bapak ibu yang habis di YouTube itu tidak ada diambil Ustadz Somad seperak pun. Itu masuknya ke kameramen, itu dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, itu yang baju hitam. Kameramen Yayasan Tabung Wakaf Umat, duitnya semua untuk sekolah gratis yang kami buat di Pekanbaru. Doakan supaya berlanjut. Wah, itu Abdul Somad itu ceramah direkam, duitnya dari YouTube. Itu maka bunyi knalpot mobilnya tup 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 tup. Itu fitnah guys. Ini ku jelaskan di sini bahwa duitnya semua untuk gaji guru, untuk beli beras, untuk biaya santri, untuk bayar air, untuk bayar listrik. Maka bapak ibu dapat 2, dapat nonton, dapat pengajian, dan dapat pahala amal jariah.
Memang kita baru bersilaturahim tatap mukanya sekarang. Tapi sesungguhnya kita sudah lama bertatap muka melalui layar handphone. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain orangnya. Itu yang belakang dengan yang sini tak sama. Kata yang depan, aku mau dekat, mau ku tengok betul muka Ustaz Somad itu. Tengok muka. Pas ditengoknya dekat, oh rupanya bebelang mukanya. Kena panas. Kata yang belakang, aku tak terlalu penting muka Ustaz Somad. Yang penting suaranya dan aku bisa dengar belakang sambil makan bakso. Yang makan bagus. Habis acara ini, itu semua bapak ibu yang berdagang, yang berjualan tuh bapak beli semua tuh, pakai duit masing-masing. Karena mereka sudah menyiapkan jualannya. Itu yang jualan sirup dari tadi malam sudah menyiapkan. Itu yang jualan lontong, itu yang jualan es, itu yang jualan kerupuk jengkol. Habis makan jengkol tuh, bercakaplah ke kawan. Apa kabar? Sehat? Supaya kalau pengajian bukan hanya tablik akbar, bukan hanya maulid, tapi membangkitkan ekonomi umat. Bangkit ekonomi umat, pedagang-pedagang laku jual semua, pedagang ini entah mendengar tak tidak, wallahu a'lam. Dengar orang ini sambil dengar dia ceramah sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. September panas, Oktober panas, November makin panas. 3 bulan ini panas pilkada. Jangan kelahi, jangan sebar hoax, wujudkan pilkada damai. Ini pesta demokrasi yang disambut dengan kebahagiaan. Siap jaga persatuan, siap jaga Kuansing, siap jaga Riau, siap jaga Indonesia. Takbir. Beda pilihan itu biasa. Kalau tuan pergi memancing, hidupkan mesin. Untuk Kuansing, Suhardiman dan Mukhlisin. Jelas. Tak usah berkelahi. Kalau ada orang ngajak kita keluar, ya Allah. Kalau tuan pergi mancing, hidupkan mesin. Untuk Kuansing, Suhardiman dan Mukhlisin. Nah, selesai pergi. Ngapainlah ada ini orang kelahi, betul? Apa pilih Abdul Wahid macam mesin pompong rusak. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas. Siap, jangan kelahi. Siap. Jaga silaturahim. Yang terakhir, yang kelima, karena serupa-rupanya saya tengok jam, tadi saya tegak tadi jam 9 kurang 15, sekarang sudah rupanya jam 10 kurang 15. Baru ini saya tengok jam, rupanya udah 1 jam saya berdiri. Tapi jamaah ini tak ada yang mengantuk, sehat-sehat semua karena makan ikan kuantan, ikan baung, ikan patin. Ini kalau saya ceramah sejam lagi masih sanggup, tapi hari udah panas. Kalau saya teruskan sejam lagi masih kuat, saya tak sanggup.
Semalam dari jam 7 pagi, jam 8 tablik akbar sampai malam tadi. Ini pagi ini sampai nanti siang baru kami balik ke Pekanbaru. Besok jam 6 pula Car Free Day dengan Bang Wahid di Jalan Sudirman. Pokoknya ini ke sana ke sini, ke sana kemari, ke sana kemari. Di mana ada Abdul Wahid, di situ ada so sweet. Nah, Ustadz Somad jaga kesehatan Ustadz. Ustadz jangan ke sana kemari, ke sana kemari. Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Hidup ini tidak ada istirahatnya, betul? Nampaknya nanti Pak Ustadz kalau anak ini udah sekolah istirahat, anak sekolah tak istirahat, ada uang baju, ada uang sepatu, ada uang seragam, ada uang itu, ada uang ini. Badan istirahat, otak sakit. Betul, Bu? Nampaknya nanti kalau anak ini kuliah istirahat, anak kuliah ke Pekanbaru makin tak istirahat, minta motor, minta kos-kosan, bercewek pula, pulang-pulang berbadan dua. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Nampaknya nanti kalau anak ini bebini udah tenang, anaknya bebini, bininya pula mak lampir. Nampaknya anak ini nanti kalau sudah berkeluarga tenang. Hidup ini tenangnya nanti ketika kita masuk salamun qaulam mir. Akidahnya kuat, sudah. Ibadahnya mantap, sudah. Akhlaknya baik, sudah. Bersilaturahim. Tapi dia berpisah. Ini saya pergi berpisah. Maka yang kelima adalah supaya tidak berpisah, selalu bersama dalam doa. Bisa doakan Abdul Somad? Doa untuk Abdul Somad satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Jaga juga lah perasaan. Mudah-mudahan dikabulkan Allah doa kita ini semua. Doa yang paling bagus didahului dengan solat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Jangan disebutkan hajatnya, apalagi kita solatnya di masjid. Usolli sunnatal hajat Suhardiman Mukhlisin Abdul Wahid SF Arianto lillahi ta'ala. Itu nantang namanya. Berdoa kita kepada Allah supaya Riau lebih baik ke depan, supaya jalannya macam jalan, jangan macam jalan kami malam tadi, tungtang 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 tungtang. Tadi malam masuk ke kebun-kebun sawit, saya tanya kawan, ini berapa lama lagi kita menderita ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan, diperkenankan Allah doa. Doa ibu untuk siapa? Suami. Ya Allah, selamatkan suamiku dari pelakor. Doa bapak untuk istri. Ya Allah, sehatkanlah istriku supaya dia sabar menghadapi aku yang macam Fir'aun ini ya Allah. Betul, Bu? Betul terus ibu-ibu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kami tidak tamat Mesir Ustaz, kami orang Kuansing Ustaz, kami orang Taluk Ustaz, kami tak pandai bahasa Arab. Doa tu yang bahasa Arab cuma ompek. Satu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua, bismillahirrahmanirrahim. Tiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Empat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bisa? Cuma sampai yang bahasa Arab. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya ya bahasa awak. Cemana Pak Ustaz? Ya terserah. Ya Allah, ini ada tanah yang ingin dijual, panjangnya 25 meter kali 30, pohon sawit isi 300 batang, harga masih nego. Saya Pak Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia ini kurang khusyuk Pak Ustaz. Masuk gak Pak bahasa kampung? Saya bukan orang kampung Pak Ustaz, saya orang Jawa. Ya bahasa Jawa. Ya Allah, iki wis perang-perang dino bojone orang teko wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Ampun ndak orang Jawa dah Pak Ustaz, ampun orang Minang. Ya bahasa awak. Iko banyak bananan kan dipilihkan anak pertama alul balaki, anak kalau alum babini, anak ketiga suaminya hilang pulau dilarikan orang. Cuma kalau doanya di masjid yang kuat-kuat. Kalau doa di masjid itu ya kita aja. Yang pula kuat-kuat di masjid. Ya Allah, aku jatuh cinta kepadanya. Kata kawan sebelah, siapa? Ya Allah, aku ingin kali menantuku itu orangnya ya Allah. Nikahkanlah anakku sama dia ya Allah. Datang kawan sebelah, anak siapa? Mau tahu aja atau mau tahu banget ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa di Facebook. Jangan berdoa di Instagram. Jangan berdoa di Insta story. Berdoalah kepada Allah. Jago malam, tahajud, salat hajat 2 rakaat, mintakan kuansing pemimpin yang adil dan amanah, mintakan Riau bumi lancang kuning, terpilih orang yang peduli kepada umat dan masyarakat, insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah nandape ambo sampaikan selama 1 jam. Ambo yakin dan percaya Bapak Ibu masih kuat dan sehat. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan 5 bisa disampaikan dan 5 tadi ke rumah awak inge. Ambo minta anak-anak iko 1 orang naik ke atas mengulang nan 5. Naik. Pak Satpol PP, angkeknya ke siko Pak Satpol PP. Makasih. So sweet. Siapa nama? Rizky Akbar Aulia. Rizky Akbar Aulia. Rizky rezeki. Akbar godang. Walaupunnya ketek. Aulia wali-wali Allah. Sini Bang Wahid. Rizky Akbar Aulia kelas berapa? 6 SD. Kelas 6 SD. Berapa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? 5. Apa yang 5 tuh? 1. Tauhid. Kedua, ibadah. 3, akhlak. Keempat, Silaturahmi. kelima, Doa. layak dapat hadiah Bang Wahid. Salam Bang Wahid, cium tangan. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Udah dipoto kami tadi. Sehingga Rizky. Masya Allah. Masya Allah. Beruntung. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al rizki wa abna'ana. Jadikan rizki dan anak-anak kami sodonan hadir dan tidak datang sodonya menjadi anak soleh solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga pelihara anak kami dari narkoba, dari zina, dari game online, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Kuantan Singingi, jadikan Teluk Kuantan, jadikan Riau, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun ghafur. Rabbana taqabbal minna, terimalah segala amal kami ya Allah. Wa tub alaina, terima taubat kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Waqtim bisolihati a'malana, tutup amal kami dengan husnul khatimah.
waftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Wajma'na kama jama'tana fi hadzal yaum ma'al habibil mustafa. Sebagaimana pagi ini engkau kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.